Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok yang jumlah kelompoknya ada dua, jaringan dan juri. Sini saya akan menyampaikan cara membuat form mahasiswa, form mata kuliah, dan form nilai. Nah, jadi ketiga tabel ini kita gabung menjadi satu dan digabung dan menjadi salah satu form. Ini tampilannya. Nah, bagaimana? Jadi kita di sini membuat dulu data mahasiswa yang isinya itu ada NIM, mahasiswa, jenis kelamin. Nah, bisa kalian lihat di sini NIM mahasiswa number, masuk short tag. Jenis kelamin itu kita menggunakan lookup wizard. Nah, lookup wizard ini isinya untuk supaya kita bisa memilih antara laki-laki dan perempuan itu. Nah, di mata kuliah juga sama, isinya ada kode NK, nama NK, SKS. Kode NK ini saya menggunakan short text karena di sini ada salah satu huruf ya, sama NK juga short text, dan SKS ini menggunakan tipe data number. Nah, yang kedua saya ada tabel nilai. Tabel nilai ini isinya NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, kode NK, nama NK, dan seterusnya. Nilai absen dan nilai huruf kata dan huruf. Itu. Oke, jadi ketiga tabel ini, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai ini digabung menjadi satu supaya menjadi form ini yang bisa kita inputkan secara manual gitu. Dan untuk menginputkan data mahasiswa ini kita menggunakan form, bukan untuk input manual seperti ini lagi di sini. Ini menggunakan form di sini. Untuk form ini dia kita tambah data. Ini kita NIM-nya 14. Nah, mahasiswanya jenis kelamin mana. Fungsi vocab itu agar seperti ini, laki-laki perempuan. Kita bisa memilih tanpa harus mengetik ulang lagi. Kita simpan data, otomatis data tersebut muncul di nama mahasiswa. Kita refresh, nah 14 Firman laki-laki. Bukan hanya untuk menambah data saja, bisa menyimpan dan hapus data. Misalnya contoh kita ingin menghapus data ini yang 14, kita hapus data. Nah, kita lihat di sini di mahasiswa sudah terhapus. Nah, ada ini satu, nah yang tiga ini. Jadi kita bisa menginputkan, bisa menambahkan, dan bisa menyimpan juga gitu. Mahasiswa jenis kelamin laki, simpan data. Oke, kita lihat refresh Firman. Nah, mata kuliah juga seperti itu. Nah, di sini ada 4 mata kuliah. Kita untuk menginputkan data ini tidak harus input dari di sini lagi, tapi menggunakan form itu. Nah, untuk pembuatan form itu, misalnya kita klik nih mata kuliah. Di mata kuliah ini kita klik, nah kita buka form wizard. Nah, untuk semua kita tinggal masukkan saja ini segala macam. Next, nah ini next. Nah, ini jenis tabelnya mau tabular, mau datasheet, justify gitu ya. Jadi ya sesuai kebutuhan saja. Ini modify form bisa. Klik finish. Ya, seperti itu. Langsung muncul nanti formnya seperti ini. Nah, ini kan form bentuk sudah jadi. Kalau misalnya untuk mendesain itu kita klik kanan di formnya, maka perlu kita klik sampel. Nah, di sini kalian bisa mengedit-ngeditnya di form karena mau dikecil, mau diperbesar, mau digeser segala macam juga bebas sesuai kebutuhan. Nah, untuk simpan data. Nah, untuk tombol ini kita bisa menggunakan ini. Nah, di sini kita akan menambahkan apa gitu, simpan data gitu, bisa seperti itu.
kemudian kita klik view. Di sini juga ada temanya gitu ya, bisa kalian milih-milih. Nah, kalian milih mau bisa kalian browse, bisa mencari juga. Jadi sesuai kebutuhan, bisa kalian edit juga. Misalnya ini warnanya pengen diganti, misalnya di bagian sini, di bagian form header. Klik yang color di bagian property sheet ya. Kalau misalnya tidak ada, kalian bisa klik kanan di bagian ini, klik properties. Nah, dan warnakan misalnya di sini biru, jelas berubah. Dan ini juga kalau misalnya ingin berubah lagi, bisa saja tuh. Jangan lupa di save, view, jadi seperti ini. Bisa kalian simpan, bisa kalian geser di next untuk mencari. Misalnya Anda pengen menghapus apa, nanti kalian buatnya di situ. Banyak di situ apa fungsi-fungsi segala macamnya. Ya, kalian membuat form sebelum membuat query dari dataset ini, dari database ini, kalian buat dulu suatu relasi. Relasinya itu siapa? Nah, ini untuk tabel mahasiswa. Ada nih nama masuk ini sekali. Nilai di sini dari form nilai. Mata kuliah dari form dari tabel mata kuliah itu. Nah, ketiga tabel ini kalian primary key-nya yang mana? Nah, primary key-nya itu yang mahasiswa dan mata kuliah saja. Karena kenapa? Di sini untuk menginputkan, di sini kan yang untuk menjadi salah satu form kan yang ini. Nah, jadi yang di primary key-nya ini saja. Nah, yang ini gak usah. Nah, kan di sini sudah gini. Nah, kalian buat relasi ini, relasi tutup menghubung gitu, supaya nanti data penginput, nanti data yang diinputkan di tabel nilai ini, nah bisa dari dan terus masuk nih dari tabel mahasiswa ini, bisa masuk ke tabel nilai ini diinputkan. Caranya, nah nim kalian sini kan primary key-nya kan ini, nim kalian sambungkan dengan gitu. Jadi di sini tabel nilai ini kalian buat juga namanya sama ini nama mahasiswa di kami. Ini dari ini contohnya. Lanjut ke kode MK nama MK SKS. Nah, kode MK nama MK SKS. Nah, disinilah nilai absen, nilai tugas. Nah, ini bagian nilainya. Kalau ini kan bagian mata kuliah, bagian mahasiswanya. Ini bagian nilainya dari nilai itu sampai huruf. Kalian buat di sini nilainya dihubungkan ke bagian ini. Agar kenapa? Agar ketika diinputkan ini dan nama mahasiswa jenis kelamin nggak usah diinputkan lagi. Tinggal narik data saja dari tabel mahasiswa ini. Nah, mahasiswa di sana nah, otomatis yang ada di sini ya. Nah, sama juga seperti ke mata kuliah. Kalian menginputkan kode MK K01 misalnya. Tinggal klik di nama MK-nya langsung muncul. Tidak harus menginputkan lagi. Seperti itu. Nah, kita query-nya. Kita query dulu. Nah, kode MK. Nah, untuk kode MK itu kita mengambil di nilai. Karena kenapa? Kita harus membedakan mana yang kita input manual dan mana kita untuk input otomatis gitu. Kode MK ini kita ambil nilai dari tabel nilai. Kenapa? Karena di sini ini tidak menyimpan data kayak kode MK nama MK SKS dan mahasiswa. Akan tetapi kita harus menginputkan apa yang kita ingin akan kita cari atau kita search ya. MK 01. Nah, K01 itu nanti kita klik di nama MK itu muncul sendiri. Nah, nama MK ini menggunakan tabel mata kuliah. Karena kenapa? Untuk menyimpan data nama MK dan SKS itu terdapat di tabel mata kuliah ini, bukan di tabel nilai. Itu sama saja seperti ini didapat dari nilai. Nah, kalau kita nambahin lagi tabel orang tua gitu ya. Nah, terus di sini nim orang tua misalnya gitu, apa namanya nama orang tua. Nah, semua saja seperti ini. Yang penting yang jadi kunci utama itu kita menggunakan primary key-nya dari nim dan kode MK. Saling kita hubungkan ke tabel nilai ini.
Nah, untuk rata-rata itu adalah suatu hitungan. Rata-rata dan grup itu adalah hitungan. Dan ada juga rumusnya. Rumusnya itu adalah seperti ini. Rata-rata titik 2 nilai absen tambah nilai turut tambah nilai plus tambah nilai turut nilai luas dan sebagai 5 gitu. Bisa juga menggunakan persenan. Ini untuk cara simpelnya saja ya. Nah, ini untuk rumusnya nih. Jadi untuk nilai absen ini misalnya 70 tambah 80 tambah dijumlahkan. Jadi otomatis dijumlahkan. Dan rata-rata nanti akan jumlah sendiri. Untuk huruf itu beda lagi rumusnya. Kita buka rumusnya. Nah, ini dia. Untuk huruf, if jika rata-rata lebih dari sama dengan 85, itu nilainya A. Yang akan diinputnya A gitu. Jika rata-rata 75 lebih dari sama dengan 75, itu nilainya B. Dan untuk rata-rata lebih dari sama dengan 60, itu nilainya C. Jika rata-rata kurang dari 9, itu nilainya D. Gitu. Bisa diinputin, nggak harus A, B, C, D. Mau bagus, cukup, atau segala macam bisa gitu ya. Dengan kebutuhan saja. Ini untuk rumusnya dari if ini sampai ke tutup kurung gitu. Oke, kita save saja ya. Nah, seperti ini. Dan untuk penginputan ini nggak usah input dari sini, kita menggunakan form juga, sama seperti halnya tabel mahasiswa, mata kuliah, dan ada nilai gitu ya formnya. Nah, untuk formnya ini untuk form penilaiannya. Jadi di sini belum ada itu, kita disentuh dulu. Nah, ini seperti ini. Kita akan tambahkan, kita edit dulu di sini. Nah, kita perkecil sesuai kebutuhan saja ya teman-teman. Dengan ya terus kebutuhan lah ya. Nilai absen, bisnis kami, ya, sudah seperti ini. Kita akan view di sini. Nah, kita akan tambah data di tabel. Nah, ini tambah data. Ini baru ada 2 ya, kita lihat dulu ya. Ini baru ada 2. Ini kita akan tambah data lagi menggunakan form, bukan untuk input situ. Nah, di sini kita 03 udah. Nah, tambahkan database. Benar apa tidak ya? Coba kita lihat ya. Nah, inputnya database seperti itu. Gunanya relasi ini seperti ini. Gunanya dan dan untuk relasi ini bisa diinputkan di query-nya ini, di design view-nya. Nah, di sini nih gunanya itu biar tidak usah ketik lagi gitu. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi lebih enak kali di simple. Nah, untuk minnya misalnya kita 1,4 tadi baru kita bikin. Tadi kan mahasiswanya Firman tuh, tapi Firman muncul di sini. Untuk nilai kita akan inputkan, saya nilainya berapa nih? 85, 90, 75. Dia menghitung otomatis tuh di bawah tuh. Yang 68. Nah, di sini kita nilai 95, 82,6. Jika nilainya lebih 80 lebih dari sama dengan 80, itu nilainya lebih dari 80 itu nilainya A. Nah, untuk kita hapus tidak bisa, harus otomatis dari sana. Yang bisa hapus itu paling yang in dan hapus 3 ini kode MK. Ini juga tidak bisa. Oke, kita simpan data. Kita lihat apakah muncul. Refresh. 03 database Firman laki-laki. Sangat beda.
82,6. Beda-beda. Oke, sama seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu untuk membuatkan tabel mahasiswa ini. Info diperhatikan itu dari relasi dan query. Dan untuk rumusnya itu bisa nanti saya cantumkan di deskripsi. Jadi itu saja dari kami. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.